Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Hari ini kita berada di pertemuan 7 ya, di mana di sini teman-teman bisa lihat di pertemuan 7 ini teman-teman masih berhubungan dengan PPH gitu ya. Nah, kemarin di kelas kita sudah membahas PPT-nya gitu ya. Beberapa hal yang penting saya sampaikan kemarin di kelas sudah saya sampaikan gitu ya. Jadi mohon semisal ada teman-teman yang mungkin kemarin tidak berkesempatan mengikuti perkuliahan saya, nah mungkin bisa bertanya ke teman atau mungkin belajarnya lebih diperdalam lagi gitu ya. Karena memang ketika perkuliahan biasanya saya akan menyampaikan beberapa hal yang memang merupakan tambahan gitu ya. Jadi biasanya teman-teman apabila sudah belajar gitu ya, jadi akan eh, merupakan menjadi tambahan pengetahuan bagi teman-teman gitu. Nah, untuk teman-teman sekarang gitu ya. Nah, yang kemarin beberapa dari kelas kalian gitu ya. Nah, ada yang saya tugasi gitu ya. Nah, tugasnya apa, Bu? Saya menanyakan gitu bagaimana apabila misalkan seorang duda gitu ya atau seorang perjaka menikah dengan eh, janda beranak satu gitu ya. Jadi berarti dia menjadi menikah, punya istri satu gitu ya, dan menjadi punya anak satu. Nah, ini yang dinamakan kemarin kita namakan hubungan semenda gitu ya. Nah, pertanyaan saya kemarin yang menjadi PR adalah bagaimana PTKP-nya. Nah, kalau PTKP-nya jawabannya ya, nah 54 juta, 123, 123 ditambah 4,5, 123. Nah, 4,5 juta ini adalah kawin ya. Kawin ini artinya istri atau istri ini sudah termasuk yang kawin itu 4,5. Nah, karena di sini anaknya satu, yang menjadi tanggungan satu, dua, satu, dua, tiga. Nah, maka di sini yang menjadi PTKP adalah sebesar 63 juta gitu ya. Jadi kemarin pertanyaan saya, silakan dicari gitu ya, untuk teman-teman dicari PR-nya. Kalau statusnya seperti ini, misalkan perjaka menikah dengan janda anak satu, nah yang menjadi tanggungannya itu apakah 54 juta tambah 4,5 tambah 2 kali 4,5 gitu ya, atau tambah 9 juta, atau 54 juta tambah 4,5 tambah 4,5. Jadi jawabannya ini ya. Jadi begitu kawin, istri ini dianggap dia memperoleh yang 4,5 juta ini PTKP-nya. Nah, baru kalau di soal ini kan disebutkan dia hanya punya anak satu 4,5 gitu ya. Berarti ya kita sesuai informasi di soal gitu 54 juta tambah 9 juta, 63 juta. Nah, semisal dia di soal ada keterangan mungkin ada tanggungan ibu kandung atau mertua, nah itu boleh ya. Atau mungkin adik kandung yang belum bekerja atau adik tiri yang belum bekerja yang menjadi tanggungan gitu ya, yang sudah disahkan kecamatan misalkan kayak gitu. Nah, itu juga boleh menjadi tanggungan, tapi diingat itu adalah kurang dari eh, atau maksimal adalah 3 tanggungan gitu ya. Nah, untuk contoh soal nanti sebenarnya teman-teman kalau nggak salah sesudah ini ya, sesudah nanti UTS teman-teman akan belajar PPH, menghitung dan mengisi SPT gitu ya. Nah, nanti teman-teman akan belajar per pasal gitu ya. Nah, kalau mau lebih detail tentang yang saya sampaikan tadi, nah bisa dibuka di halaman Siti Resmi itu halaman 198 gitu ya. Jadi di sini seorang dokter bernama Dokter Danang menikah dan mempunyai 3 anak. Nah, berarti istrinya ini asumsinya adalah masuk yang 4,5 itu, gitu ya. Baru 3 anak ini menjadi tanggungan, gitu ya. Nah, semoga membantu penjelasan ini.
Terus, yang menarik perhatian saya gitu ya, nah yang perlu digarisbawahi teman-teman, nah kalau mungkin teman-teman yang sudah baca, alhamdulillah gitu ya, saya senang sekali apabila selangkah lebih maju, selangkah lebih aktif, tapi apabila belum, nah ini saya pengen teman-teman mahasiswa semua, Mbak dan Mas, bisa dicermati hubungannya dengan buku Siti Resmi halaman 75. Nah, di situ dituliskan beberapa perbedaan antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Menurut saya ini sangat penting untuk menambah hasanah gitu ya, pengetahuan dari teman-teman. Nah, yang pertama di antaranya, kalau subjek wajib pajak dalam negeri itu dikenakan atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Nah, kalau sebagai subjek pajak dalam negeri gitu ya. Nah, ini tidak saya tuliskan di Excel karena asumsi saya masing-masing teman-teman punya referensi yang sama dengan saya ya. Jadi ketika saya ngomong kayak gini kan nyambung gitu. Nah, kalau subjek pajak luar negeri dia hanya mendapatkan atau dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima dari Indonesia. Terus yang kedua perbedaannya adalah kalau wajib pajak dalam negeri itu dikenakan berdasarkan penghasilan neto, sedangkan wajib pajak luar negeri dikenakan berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan. Nah, nanti di perbedaan selanjutnya teman-teman akan tahu kenapa dia penghasilan bruto, gitu ya. Nah, yang ketiga, wajib pajak dalam negeri wajib memberikan atau menyampaikan SPT pajak penghasilan gitu ya dalam tahun pajak yang terutang dalam tahun pajak. Sedangkan wajib pajak tidak, luar negeri tidak menyampaikan SPT tahunan karena dia pemotongannya adalah bersifat final. Nah, ya di pertemuan sebelumnya, pertemuan 6, saya sudah menyampaikan apa yang dimaksud pajak final dan apa penjelasannya. Teman-teman ingat ya, dicek kembali catatannya. Jadi saya di sini tidak akan mengulang kembali. Terus yang keempat, yaitu wajib pajak luar negeri menjalankan usaha atau melalui kegiatan melalui BUT di Indonesia. Ketentuannya menganut ketentuan umum dan tata cara perpajakan gitu ya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan ya, tapi dipersamakan terkait dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, kalau yang menurut saya yang perbedaan mendasar berarti yang 3 tadi gitu ya. Nah, terus selanjutnya teman-teman yang butuh saya sampaikan, kalau yang terbaru kan tarif pajak orang pribadi, kalau di buku Siti Resmi halaman 114 itu masih 4 lapis gitu ya. Nah, diingat yang sekarang kita sudah 5 lapis ya. Jadi mana kemarin ya. Ini ya. Ini kan ya, sebentar. Ini ya. Nah, ini ya. Jadi tarif pajaknya sudah 5 lapis. Jadi kalau yang di buku di halaman 114 gitu ya, nanti bisa ditandai pakai pulpen atau apa gitu ya, disesuaikan dengan tarif ini apa ya, 5 lapis gitu. Sesuai di PPT ini supaya nanti teman-teman bisa menghitungnya. Nah, untuk contohnya, nah itu bisa teman-teman baca ya hubungannya dengan misalkan di halaman 116 gitu ya. Jadi misalkan saya berikan contoh ya, misalkan nih saya copy aja seperti ini, copy. Misalkan ya saya kasih contoh sedikit gitu. Dulu. Maaf ya. Sebentar, mungkin saya copy ini aja enggak apa-apa. Kelihatan ya. Sudah gini aja. Nah, kalau mungkin ini aja ya. Nah, misalkan di sini teman-teman lihat gitu ya. Nah, sampai dengan 60 juta. Nah, itu tarifnya adalah 5%. Nah, sedangkan di atas
60, berarti kalau 60 pas itu dia ikut 5% ya. Di atas 60 juta sama dengan 250 juta. Nah, itu tarifnya adalah 15%. Nah, sedangkan di atas 250 juta ya sampai dengan 500 juta ini tarifnya adalah 25% gitu ya. Nah, sedangkan di atas 500 juta sampai dengan 5M gitu ya. Nah, ini 30%, sedangkan di atas 5M, nah ini adalah 35%. Nah, ini untuk contohnya di sini ada di halaman 114 dan 115. Cuman saya mau memberikan contoh sedikit ya. Nah, kalau yang di contoh buku, contoh soal buku tuh sebenarnya dia masih pakai tarif lama. Cuman cara pengerjaannya masih sama. Nah, misalkan saja di sini saya kasih contoh ini ya untuk PKP Tuan Cika. Ya. Kan PKP Tuan Cika 2022 adalah 200 juta gitu ya. Nah, ini caranya teman-teman, jadi kita maksimalkan di plafonnya ini. Nah, kita lihat dulu. Nah, kalau 200 juta itu berada di mana? Nah, berarti dia di antara masih di bawah 250 juta. Gitu caranya. Maka dia tarifnya pasti ada dua jenis gitu ya. Jadi dia adalah 60 juta gitu ya. Sebentar nih saya kasih sama dengan dulu. Kali ini kali 5%. Tuh ya. Nah, ini mungkin bisa kita kasih ini ya. Nah, terus yang ini adalah sisanya berapa? Nah, berarti ini caranya, itu soalnya kan 200 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dikurangi tadi sudah diambil 60 juta ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti dia baru dikalikan dengan skim yang tarif kedua gitu ya. Jadi caranya dia 60 juta sudah dikalikan tarif 5%. Nah, lalu yang kedua berarti sisanya dari 200 juta yang belum dikenakan kan 140. Nah, 140 dari mana? 200 juta dikurangi 60 juta yang sudah dikalikan dengan tarif 5%, baru dikalikan dengan F13 gitu ya. Nah, maka di sini jumlahnya PKP-nya adalah 24 juta gitu ya. Jadi gampang ya gitu. Jadi tinggal misalkan dia berapa, nah tinggal dilihat dia masuk scam berapa gitu. Jadi misalkan dia 60 juta sampai di atas 60 juta sampai 250 berarti kan ini ya 190 gitu ya. 190 dikalikan 15% baru sisanya di sini. Itu misalkan lebih dari 3 tarif gitu ya. Nah, untuk contoh soalnya nanti bisa diperdalam di buku. Nah, ini saya kasih satu soal saja gitu ya, yang tahu cara pengerjaannya. Tapi yang perlu diingat untuk sekarang tarifnya sudah terbaru ini ya, 5 lapis gitu ya. Cuman kalau di siti resmi itu contoh soalnya bagus-bagus, cuman dia tarifnya masih 4 lapis saja. Nah, enggak apa-apa, tinggal dilihat cara pengerjaannya gitu ya, disesuaikan, tapi diingat nanti pada saat mengerjakan pakai 5 lapis gitu ya. Jadi misalkan pada saat ujian apa, nah lupa bisa cek sebentar, enggak apa-apa gitu. Jadi yang penting paham dan tahu cara mengerjakannya. Nah, selain ini teman-teman, nah yang mau saya sampaikan adalah sehubungan dengan antara kalau ini tadi PPh pribadi gitu ya. Nah, kalau ini kan PPh pribadi
atau wajib pajak orang pribadi. Nah, sekarang kita belajar tentang, nah ini harusnya hanya kecil ya, cuman kadang kalau orang males PPH gitu aja caps lock semua, cuman nggak masalah. Nah, kalau sekarang tadi sudah saya jelaskan beberapa PPH pribadi aturannya gitu ya, PTKP-nya berapa, PKP-nya berapa, nah nanti kan bisa menghitung teman-teman gitu ya. Jadi misalkan nanti keluar di UTS atau apa, nah saya harap teman-teman bisa mengerjakannya. Nah, kalau PPH badan, teman-teman, nah ini bisa dibuka di halaman 118 sampai dengan 120 gitu ya, terutama yang ada tulisan 117 ya malah, 116, mohon maaf, 116 yang bawah, berarti kiri bawah yang ada tulisan berdasarkan SE nomor SE 66 garis miring PJ 2010. Nah, itu ada nomor 1 di bawah. Itu dilingkari nomor 1, terus halaman 118 itu nomor 2 sebelah kiri tengah ya. Terus dibuka halaman 120. Nah, itu ada nomor 3 tarif 25%. Nah, itu silakan dilingkari dulu. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan gitu ya. Nah, kalau di buku PPH badan ini di siti resmi 25%, kalau sekarang sudah 22% gitu ya. Nah, jadi kalau di PPH badan itu dikenal 3 lapis pengerjaan atau pemahaman soalnya. Nah, itu apa aja? Yang pertama adalah kurang dari 4,8 miliar, terus lebih dari 4,8 miliar, tetapi masih kurang dari 50 miliar. Nah, terus yang terakhir lapis 3 adalah lebih dari 50 miliar gitu ya. Jadi ini ada lapis 1, lapis 2, lapis 3. Nah, jadi yang diingat ini ya. Jadi kalau PPH badan itu ada beberapa hal ini. Nah, ini adalah cara pengenaan tarif dasar ininya ya, penentuan tarif dasar, tarif dasar penentuan tarifnya adalah dilihat dari omsetnya. Nah ya, jadi kalau misalkan nih omset itu atau apa sih? Omset itu bahasanya adalah peredaran bruto. Nah, untuk contoh soalnya bisa dibaca lebih lanjut. Jadi di sini saya menjelaskan garis besarnya gitu ya. Nah, untuk teman-teman PPH badan itu kan 22%. Nah, cuman pengerjaannya tidak seperti ini. Tidak seperti PPH wajib pajak pribadi, tapi pengerjaannya adalah teman-teman dilihat dulu omsetnya gitu ya, atau peredaran bruto. Apakah dia kurang dari 4,8, lebih dari 4,8, tetapi masih kurang dari 50M, lebih dari 50M. Nah, kalau yang teman-teman dengar-dengar di medsos IG ataupun apa program pemerintah yang PPH final itu adalah untuk UMKM maksimal 500 berapa? 500 juta. Nah, ya. Nah, berarti kalau di atas 500 juta, kurang dari 4,8M, omsetnya atau peredaran bruto berarti pakai cara yang akan saya jelaskan di bawah ini. Coba saya cek dulu ya, ini masih rekam nggak ya? Oke, takutnya saya ngomong nggak kerekam gitu. Nah, untuk kurang dari 4,8M, ini tarifnya, caranya tarifnya adalah 50% dikali dengan 22%. Nah, sedangkan kalau untuk yang poin 2 ini dia separuh-separuh gitu ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut caranya bagaimana gitu ya. Jadi ini 50% dikali 22%. Nah, mohon maaf ya. Dan langsung 22%. Jadi dia ada 2 untuk lapis. Nah, untuk yang ketiga itu contohnya di halaman 120 ya. Berarti ini karena kalau di 120 itu 25% kali, nah yang terbaru 22% berarti dia 22% kali ini PKP. Gitu ya.
20%. Nah, ini adalah tarif, tapi tadi saya sudah menjelaskan ya, kalau teman-teman mau pakai tarif yang mana, itu kita lihat dulu dia termasuk lapis yang mana, tapi yang dikalikan dengan ini adalah merupakan PKP-nya. Paham ya? Jadi, saya sudah pernah menjelaskan kalau di PPh Badan gitu tidak ada PTKP. Jadi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak itu hanya untuk wajib pajak orang pribadi gitu ya. Nah, maka kalau PPh Badan perlakuannya itu tadi kalau di bawah 500 juta kan final ya, PPh final untuk badan. Tapi kalau di atas 500 juta bagaimana perlakuannya? Nah, berarti kita lihat dulu omsetnya. Apakah dia kurang dari 4,8 M atau lebih dari 4,8 M tapi masih di bawah 50 M atau sudah lebih dari 50 M. Nah, maka ini yang perlu diperhatikan. Kalau kurang dari 4,8 M berarti ini, kalau lebih besar dari 4,8 M tapi masih kurang 50 M berarti yang ini. Ada dua cara gitu ya. Nah, kalau misalkan dia peredaran brutonya atau omsetnya adalah lebih dari 50 M, berarti ya sudah pakai tarif 22%. Nah, untuk yang ini berarti biasanya langsung tulis 11% gitu ya. Jadi kalau yang tidak mudeng biasanya bingung, waduh mendadak ngitung-ngitung lagi gitu ya, 50% apa kok bisa 11% itu yang mana? Nah, 11% itu adalah dari 50% ya dikali 22%. Nah, itu ketemunya 11%. Gitu. Jadi teman-teman tidak usah bingung misalkan oh, kalau contoh soal di Citi Resmi berarti 12,5%. Nah, ini saya kasih tahu asalnya dari mana kok 12,5%. Nah, itu dari 50% kali 22%. Jadi misalkan besok-besok nih teman-teman menemukan PPh Badan tarifnya sudah tidak 22%. Nah, berarti tinggal disesuaikan aja 50% kali tarif terbaru. Nah, untuk yang lapis 1 dan lapis 3 saya rasa untuk contoh soal di Citresmi mudah dipahami, maka kali ini saya hanya akan membahas hubungannya dengan lapis 2. Sebentar ya, mohon maaf ya. Nah, saya lanjutkan. Jadi, misalkan nih, lapis 2 di sini diketahui bahwa peredaran bruto atau omsetnya adalah 30 juta ya, sedangkan PKP-nya adalah 3 mohon maaf 30 miliar ya. Jadi ini ya 3 juta. Jadi ini misalkan kita tambah 1, 2, 3. Nah, ini kan sudah 3. Nah, jadi kalau di contoh soal buku Citi Resmi, saya mengikuti, nanti bisa dicek kembali, tapi kalau disimpulkan, contoh soal yang nomor 2 itu halaman 118, peredaran brutonya itu 30 M, TKP-nya itu 3 M. Nah, yang perlu diingat peredaran 30 M, peredaran bruto 30 M berarti dia termasuk lapis nomor 2. Maka dia pengerjaannya adalah ada 2 tarif gitu ya. Nah, caranya bagaimana, Bu? Nah, ini caranya tinggal kita sesuaikan gitu ya. Jadi di sini sama dengan kalau di Excel ya 4,8 M, 123, 456 per 30 miliar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 terus baru dikalikan dengan 3M 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ketemu ya. Jadi misalkan ini supaya lebih enak dibaca. Nah, terus sisanya bagaimana Bu? Sisanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini dikali, mohon maaf, berarti 3 miliar ya. 1, 2, 3,
456, 789. Nah, ini kalau saya untuk nulis di Excel gitu ya, enggak apa-apa dihitung 369 gitu ya, supaya nggak salah. Karena dulu pada saat di bank juga ngetiknya gitu. Nah, ini tinggal dikurangi ini aja gitu ya. Nah, maka yang akan pakai tarif yang pertama gitu ya, itu adalah sebesar 480 juta. Nah, baru yang ini adalah pakai tarif full gitu ya. Jadi kalau ini maka akan dikalikan 22%. Maaf ya, ini 22%. Maka kalau yang ini adalah 50% dikali 22%. Itu ya. Maka ini ikut yang tarif lapis nomor 2. Nah, maka untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang gitu ya. Di sini misalkan pajak penghasilan yang terutang itu. Nah, di situ nanti sum ya. Jadi ini kita kalikan dulu. Maka yang ini dikalikan dengan tarif yang ini. Ini nanti Excel-nya saya bagikan di Sunan, jadi teman-teman bisa menyoroti, oh ini dari mana gitu ya, supaya tahu. Maka gini, pajak penghasilan yang terutang adalah ini. Nah, gitu ya. Nah, semoga penjelasan yang saya sampaikan ini bermanfaat gitu ya. Jadi ini yang perlu dipelajari dan yang beberapa hal yang saya tambahkan di pertemuan 7 ini. Semoga bermanfaat gitu ya. Nah, untuk pertemuan minggu selanjutnya adalah UTS. Sistemnya pengerjaannya adalah seperti yang saya sampaikan. Jadi bisa dipastikan teman-teman bisa mengerjakan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Nah, kemungkinan UTS-nya akan saya bikin seragam gitu ya. Hari Jumat jam hari Jumat jam 4 sore gitu ya. Jadi baik kelas A sampai kelas D akan saya serentakkan gitu ya supaya tidak ada kebocoran soal dan seterusnya gitu ya. Semoga bermanfaat. Silakan dipelajari apa-apa yang saya sampaikan, dipahami. Nanti Excelnya insya Allah saya bagikan juga. Semoga bisa menambah hasanah dan pengetahuan dari teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.